Cara suksesnya, kita jangan cari perbedaan, teman-teman. Carinya persamaan. Nah, lu manusia, gue manusia. Kenapa lu bisa sukses? Kenapa gue nggak bisa? Gitu kan? Ya, kita sama-sama makan nasi. Ya, kadang-kadang saya nggak makan nasi juga sih. Kadang-kadang saya makan roti gitu ya. Nah, cari benang merahnya. Ya, teman-teman di sini bukan cari perbedaannya, tapi cari konteksnya apa ini. Gitu ya. Jangan bilang, saya sering sekali tuh pas lagi presentasi ya, expense reduction ini kan dari UK, udah dari 50 negara di dunia, dari UK, dari Amerika udah banyak gitu ya, Australia. Amerika beda, UK beda Pak, UK beda. Indonesia beda. Indonesia itu ya nggak bisa kalau nggak pegang duit. Nih tahun 70-an, 80-an waktu ATM mau masuk Indonesia ya. Perhatikan deh, ingat nggak? Ya mungkin ada Bapak Ibu yang di sini ingat waktu ATM mau masuk Indonesia. Pasti bilang Indonesia mana bisa ATM gitu-gitu nggak bisa ya, online payment gitu, e-commerce mana bisa. Indonesia harusnya ke pasar pakai cash duit ya, taruh di bantal. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau mau cepat gagal ya, boleh teruskan apapun yang saya ngomong, bilang itu kan Pak Joshua. Saya itu beda, perusahaan saya beda, Pak. Jadi tidak bisa, Pak. Nah, balik lagi tuh yang depan. Jadi nggak bisa, Pak, susah, Pak. Sayanya kayaknya nggak mungkin karena kita beda ya. Nah, cara gagal selanjutnya pagi Sabtu pagi ini saya cuma mau ikut dengerin aja, nyalain on cam juga enggak, dengerin juga enggak, sambil main sambil makan boleh aja. Saya juga dulu begitu, akhirnya nggak dapat apa-apa, teman-teman. Cara gagalnya supaya hari ini percuma, nggak mau ikut, cuman mau ikut dengerin aja, nggak mau aktif. Jadi cara suksesnya gimana? Cara suksesnya pindah ke laptop sekarang juga. Yuk, 3, 2, 1 pindah ke laptop. Ya, nggak usah lah ya. Nggak apa-apa juga di handphone, yang penting coba dengerin, taruh handphonenya, liatin, sambil makan nggak apa-apa, sambil ngopi gitu ya. Saya juga sambil ngopi nih, tuh, ya, sambil ngopi. Tuh, Pak Putra juga sambil ngopi kan. Yang penting kita aktif. 120% saya minta hari ini aja. Seminar NQ lainnya nggak ada yang diminta, nggak usah. Pagi ini aja karena pagi ini akan merubah hidup Anda semua. Ya, di kolong langit. Pak Al, keren. Di kolong langit. Ya. Saja di kolong jembatan ya Pak ya. Ya, jadi aktif bertanya supaya apa? Supaya belajarnya lebih banyak. Gitu ya. Kalau bisa, kok lu bisa? Kok gue nggak bisa? Kok di company gue gini? Nah, itu. Ayo tanya banyak. Saya kosong sampai siang, habis ini, habis selesai ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi juga. Ayo, saya mau ada di stay di sini ya. Terus kalau ada aha moment, nah aha moment tuh gak? Aha, dapat sesuatu nih gue nih. Ya, boleh tulis di chat dengan hashtag aha. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis dengan hashtag as. Ya, oke. Kita coba dulu, kita coba. Sampai titik ini ada pertanyaan? Nah, boleh nanya yuk di chatnya biar rame nih, gitu ya. Nah, yang aha-nya paling banyak hari ini, saya akan kasih gratis one-on-one private mentoring senilai 10 juta rupiah, 1 jam. Ya, kalau mau bayar 10 juta. Ya, 1 jam private mentoring sama saya, 1 orang saja. Mau tanya-tanya apa aja boleh. Dan juga buku Ngacawoy, buku yang fisiknya ya, senilai 387.000. Jadi itu aha-nya. Nah, kalau belum dapat ide jangan aha. Itu komen namanya. Kalau aha itu contoh gini, oh yang harus berubah itu ternyata saya. Itu satu aha. Sampai titik ini harusnya udah ada sekitar 10 aha. Boleh tolong ditulis. Saya mau lihat juga siapa yang di sini calon-calon yang bisa dipromosi nih. Nah, sekalian nih atasannya kan ada nih. Ayo dong aktif dong ya. Yang di PPD DIY itu ya kan ada teman-temannya nih, ada atasan juga kali ya. Ayo dong jangan diem aja, ayo aktif ya. Yang lain-lain juga yang di Bluebird dan sebagainya. Ya, makin kita aktif makin cepat belajarnya. Ini sebelum materinya ini penting banget karena mindset itu paling penting daripada cuma bahas-bahas expense reduction. Ntar kita bisa ya cari di Google, cari di YouTube juga ada kok sebenarnya ya. Nah, aha moment bagusan mana dengan wow moment? Boleh sama aja, sama aja. Boleh. Mau tambahin aha dengan wow juga boleh ya. Aha menuju financial freedom. Wih, keren. Jadinya bangun dari tiduran nih. Iya dong, Pak Muhammad Aki tuh. Muhammad Aki langsung bangun dari tidur, nyalain kamera. Ya biarin nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting kelihatan mukanya. Siapa tahu dari mukanya langsung ada yang invest. Nih, saya dengar-dengar ya, Pak Putra itu kemarin saya dengar-dengar ada investor yang jadi mau nyusup hari ini tuh jadi nggak tuh ya? Ada investor katanya yang mau nyusup hari ini. Terus katanya mau diliatin nih ya. Kalau yang calon-calon sukses mau diinvest nih. Hah? Jadi ya? Iya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan. Kalau pertanyaan pakai as ya, teman-teman. Nah, ini ada yang pertanyaan pakai aha nih. Kalau aha itu ternyata apa? Anda belajar apa? Selama saya menjelaskan aha-nya tulis terus sampai belakang. Oke? Aha menarik nih. Ya, itu komen, tapi bolehlah. Nah, harusnya gini, aha yang paling ini kayak Pak Muhammad Asahib nih. Yang paling terpenting dalam membangun tim adalah luar biasa, berarti yang luar biasa berarti dari saya. Nah, itu. Betul, itu contoh. Nah, dapat poin 1. Yang aha-nya terbanyak hari ini dapat ada 2 hadiah ya. 1 dapat private mentoring, 1 lagi juara 2-nya akan dapat buku
Ngacaunya dari saya yang sangat berharga. Anda bisa cari, bisa dapat gratis dari saya ya. Oke, terus juga kita aktif gerak. Coba tangannya naik dulu ke atas, tangan kanannya. Tangan kanannya. Jadi ini kayak kan pikiran kita kayak komputer ya. Jadi begitu dengerin ini, maka langsung harus di-save dulu. Kalau nggak di-save, coba buka PowerPoint, nggak di-save hilang kan. Nah, sekarang di-save dulu nih ya. Yang harus berubah adalah saya masukin save, gitu ya. Terus jangan cari perbedaan, cari persamaan. Ya, hari ini saya akan aktif ya. Oke, save tuh, save. Oke. Kalau nggak di-save dia kebuka kayak kayak app gitu kan ya, hilang nanti ya. Oke. Nah, ini Bu Olivia keren nih. Ini AHA keren paling keren nih Bu Olivia nih. Promo menarik bisa bikin peserta aktif dalam sebuah seminar. Itu keren banget. Itu namanya konteks. Itu namanya lagi perhatiin saya membawakan seminarnya gimana ya. Bahkan tangannya kenapa begini-begini gitu kan, itu karena nyata mesti pakai bahasa tangan untuk menjelaskan sesuatu. Ya, contoh ya. Mantap itu. Oke, pernah dengar berani kotor itu profit? Ternyata kotor-kotoran itu adalah cost factor. Nah, coba saya mau tanya teman-teman pagi-pagi hari ini, mendingan naik revenue atau naik profit? Coba dijawab. Mending naik revenue atau naik profit? Hari ini pokoknya banyak pertanyaan, banyak interaksi ya. Pokoknya nggak ngantuk aja. Pokoknya kita hari ini asik-asik ya. Saya pakai bahasa-bahasa prokem-prokem gitu nggak apa-apa ya. Nggak usah formal-formal ya. By the way, kalau mau follow saya, bisa follow di Instagram, YouTube, TikTok, dan semuanya joshwatan.id. Boleh say hi. Boleh juga tidak dilarang ya kalau mau di story gitu ya, mau nge-tag saya gitu ya. Nah, yang nge-tag saya paling banyak saya juga kasih hadiah lagi deh. Kasih buku ya. Kasih buku juga yang nge-tagnya paling banyak. Naikin revenue dulu baru profit. Enggak, suruh pilih. Mendingan naik revenue atau naik profit? Ya profit lah, Pak Budi ya. Bener itu, naik profit dong. Sekarang revenue-nya naik, profitnya nggak naik gimana? Nah, coba ya. Ini, kita lihat di sini ada cara yang salah dalam menghitung profit. Coba kita lihat yang kiri dulu nih. Kita lihat yang kiri dulu ya. Lihat yang kiri. Ini harusnya ada animation-nya, tiba-tiba nggak jalan. Oke, revenue-nya 100, omset 100, biayanya 80, maka profit 20, begitu kan? Cara ngitungnya gini benar bukan? Coba tulis, benar atau salah? Salah ternyata. Ya, kalau mau profit 2 kali lipat, jadi kalau kita ngitungnya awalnya biasa begini, kalau kita mau naikin profit dari 20 ke 40, caranya gimana? Omsetnya dinaikin dong, jadi 120. Coba tulis di chat, ini cara yang benar atau yang salah? Coba tulis di chat. Ini cara yang benar atau yang salah? Salah, salah, salah. Jadi yang benar gimana? Jadi kalau kita mau naikin profit 2 kali lipat, berarti revenue-nya harus dinaikin begini 2 kali lipat, betul nggak? Nggak salah, bukan. Itu pun lebih salah lagi ya. Naikin revenue-nya cuma 120. Jadi ini salah ya. Karena naikin 20% doang katanya ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita naikin 20%, kita nggak sadar ada yang namanya variable cost. Bagian orang keuangan pasti udah ngerti. Tapi hari ini pun orang keuangan ada yang sesuatu yang baru nih ya, sesuatu yang baru. Coba ya, misalnya omsetnya 100, harga pokok penjualannya, beli barangnya, impornya dan sebagainya itu 50 misalnya begitu ya. Jadi namanya ada gross profit 50. Lalu kita kurangin fixed cost, biaya 30, profitnya 20. Nah, kalau kita ngitungnya begini, naikin omset 120, profitnya cuma naik 30, jadi 30. Jadi makanya kenapa KPI Anda nggak bagus-bagus. Karena profitnya nggak naik. Atau KPI-nya bagus kalau Anda pimpinannya, omsetnya naik, KPI tercapai, tapi performance-nya turun. Karena apalagi biaya membengkak, biayanya naik. Ini biayanya sama nih. Ya. Jadi cara ngitungnya adalah ya 120 dibagi 2 dulu kali kali margin, ya, ada namanya gross profit margin, 60 kurang 30 sama 30. Nah, gimana caranya supaya naikin 40? Kita hitung mundur yuk, dari belakang yuk. Kita hitung mundur. Ya, dari bawah. Bentar, saya keluarin dulu lasernya ya, nih ya. Jadi 40 ditambah 30, kalau mau naikin 2 kali lipat ngitungnya dari bawah. 40 tambah 30 sama dengan 70, lalu dibagi gross profit margin 50%. Dibagi 50% sama dengan kali 2. Ya, sama aja kan? Berarti harus 140. Makanya gue udah capek-capek naikin revenue kagak profit-profit. Karena ngitungnya salah pakai cara yang kiri. Ya. Nah, itu dia tuh. Yuk, yuk, coba tulis AHA-nya apa sampai sekarang. AHA. That's the way. AHA, AHA. I like it. AHA, AHA. Ini pokoknya hari ini banyak 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 nulis ya. Dapatnya AHA apa nih? Mungkin buat yang orang yang udah tahu keuangan,
ini cupu nih, udah tahu, ya udah nggak apa-apa. Emang bisa naikin. Nah, naikin profit udah bisa belum? Nah, ya saya juga belum. Ayo, makanya kita sama-sama belajar, kita sama-sama naikin profit gitu ya. Ayo mana AHA-nya? Pak Panji, AHA kerja sambil seminar, nggak maksimal tapi tetap ada yang masuk. Oke, woi Pak Panji Sabtu pagi kerja ya. Mantap. Fix cost nyebelin. Ternyata pakai sisi kiri. Nah, itu kan ada aja yang ngitungnya pakai sisi kiri kan. Berarti ini banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu nih. Coba, coba ya. Tuh kan, banyak yang nggak tahu. Coba yang lain gimana nih? Ini yang jawab cuma 3 doang. Yang lain gimana? Coba saya tungguin nih. Ditungguin, ditungguin. Ditungguin, ditungguin. Ayo, belajarnya apa? Sambil lanjut ya. Kita lanjut nih ke next. Nah, ternyata ada caranya naikin profit tanpa naikin omset. Cara membesar profit tanpa naikin omset. Contoh ya, tadi kan gini ya. Kalau mau profitnya naik 2 kali lipat, maka 40 tambah 30, 70 kali 2, soalnya 140. Emang enak naikin omset 40%. Lu ngomong gampang gitu kan. Ya, bagian sales ribut nih pasti bagian marketing. Lu enak bener lo ngomong gue mesti naikin omset. Nah, harganya nggak bersaing, turunin harga. Katanya begitu. Begitu turunin harga, turun lagi profitnya kan. Sama aja. Jadi gimana supaya antara keuangan, operation, sama sales marketing nggak berantem terus kalau di meeting. Ya. Jadi, mana nih? Jadi ada caranya dengan omset yang sama. Contoh ya, 100 nih, kita nggak rubah nih. Nah, variable cost-nya kita kurangin 20%, karena sifatnya variabel. Sifatnya variabel. Jadi itu faktornya faktor kali, teman-teman. Bukan faktor plus minus. Ya, kalau faktor plus minus, kita kurangin cost 30 jadi 20 aja, baru naik 10. Gitu ya. Tapi kalau kita turunin variable cost, ya, walaupun omsetnya tidak naik, nah maka langsung gross margin-nya naik 20%. Jadi 70 begitu. Andaikan 20 ya. Itu ya, ini contoh aja. Nah, jadi dengan naik 20% atau turun turun biaya 20%, maka profitnya langsung coba nih ya, 100 dikali 70%, 70 kurang 30 dengan fixed cost yang sama, untungnya 2 kali lipat. Ya, lihat nih, untungnya 2 kali lipat. Gitu. Jadi caranya gimana? Kita harus mengerti yang namanya faktor kali. Coba 2 kali 5 sama dengan 10. Naikin 2-nya jadi tambah 1 aja, jadi 3. 3 kali 5 berapa? 15. 10 kali 15 naik berapa persen? 150%. Gitu, kalau faktor kali. Nah, sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. 5-nya dikurangin 20% aja jadi 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu ya. Udah berkurangnya jauh. Kalau tambah-tambahan, itu beda. 7 tambah 5, 12. Ya kan? Kita kurangin 2, 7 tambah 5, 12 ya. Kita kurangin 2, 7 kurang 2, atau kurang 1, kurang 2, 5. 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu. Baru kurangnya dikit. Nangkap ya? Jadi kalau faktor kali itu lebih besar. Artinya karena variable cost itu akan mempengaruhi dengan gross profit margin. Yang paling penting adalah gross profit margin. Karena saya pernah dapat cerita begini nih. Ini beneran di pabrik kimia, bentonit. Dia bikin bentonit itu ngasih jual ke pabrik-pabrik refinery, CPO minyak goreng gitu ya. Itu ribut yang bagian finance sama bagian sales. Si bagian finance-nya bilang, Bapak mesti jual, harganya mesti segini. Si salesnya bilang, mana bisa gue jual, orang harganya semua di bawah. Gitu kan. Terus si ownernya juga bilang, saya maunya untung. Jadi dia ngitungnya pakai begini. Gitu ya, ribut terus. Saya bilang, Bapak emang gimana mau ribut? Mesti dipisah dulu, nggak bisa begini caranya. Nggak bisa, cost itu dijumlahin semua. Cost itu ada yang variabel gitu ya. Jadi yang disepakati adalah yang menjadi target KPI bukan omset, bukan penjualan, tapi gross profit margin. Itu yang dijadikan KPI. Karena yang penting lu jual banyak, walaupun lu harga murah tapi jualnya banyak gitu loh. Nangkap nggak? Daripada jual harga 10.000 tapi jualnya 2, lebih baik mungkin harganya 8.000 tapi jualnya 5 misalnya begitu. Misalnya ya, tapi belum tentu juga, itu jadi tergantung marketing juga ya, harga dan sebagainya gimana. Kalau di perbankan gimana cara menurunkan efisiennya variable cost? Nah, banyak variable cost. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Ada direct cost, ada indirect cost. Jadi mesti dianalisa dulu, Pak. Jadi apa yang terlalu besar gitu ya. Contohnya kalau bank apa ya? Saya mesti ngobrol lebih dalam lagi ya. Kalau bank itu kan soalnya jual duit pakai duit gitu kan. Ya, mungkin cost of fund atau apa gitu ya yang kita bisa manage di variabelnya. Intinya gimana caranya naikin gross profit margin. Bukan cuman kurangin di
fixed cost. Ya, kita lanjut dulu. Tadi caranya begini ya. Nah, terus sekarang kita ngomongin tadi kita udah tahu caranya ya. Sambil AHA dulu yuk teman-teman semuanya. Sambil AHA dulu semuanya. Kunci untuk cara ngitung profit yang benar gimana ya? Cara ngitung profit yang benar gimana? Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya supaya fixed cost-nya nggak membengkak. Nah, ini ya. Paling nggak stay aja dulu di situ. Kita naikin omset kan bisa naik profit tuh ya. Tapi kalau fixed cost-nya naik terus, itu ada penyebabnya yang kita tidak sadar. Makanya jangan suruh orang hemat-hemat, karena itu bukan solusinya. Mau di-cut cost, maka kita bukan cost cutting namanya, tapi expense reduction. Gimana cara expense reduction? Bukan cut orang, tapi kita dari yang kita banyak yang tidak sadar. Contoh pertama adalah namanya maverick spending, yaitu apa? Staff kita beli dari supplier yang belum di-approve. Seberapa banyak ada supplier baru tiba-tiba langsung jadi. Ya, tanpa melewati proses pemilihan dulu dan sebagainya. Ya kalau customer tiba-tiba langsung bayar sih nggak apa-apa ya. Kalau vendor banyak yang buyingnya from unapproved supplier. Apalagi yang nggak punya purchasing atau purchasingnya juga nggak ngerti, dia main cari-cari di internet langsung iya aja gitu ya. Kenapa itu bisa membuat biaya membengkak? Karena kita jadi nggak tahu biaya itu ada segitu. Kayak contoh kemarin persis nih, saya mau pasang AC. Tiba-tiba ada biaya 1,8 juta untuk pasang AC. Bilang, kok mahal amat? Biasanya saya pasang AC 300.000 gitu kan, coba ya 400.000 gitu. Terus ternyata ada biaya vakum AC. Hah, biaya vakum AC? Nggak pernah dengar ini AC mesti divakum. Gitu ya, mungkin zaman sekarang AC mungkin, tapi ya mesti dilihat dulu. Tapi kalau kita nggak jeli, quotation dari vendor, cuman dibandingin aja begitu, kita nggak sadar bahwa ada biaya vakum AC. Yang mungkin menurut kita nggak perlu dulu sekarang. Ya, jadi kita bayar aja karena nggak ngerti, apalagi datangnya udah urgent. Pak, ini mau dipasang nih Pak, AC-nya kalau nggak jalan besok Pak proyek Pak. Tanda tangan sekarang Pak. Diketok-ketok kita udah mau jalan gitu, Pak, tanda tangan PO gitu. Nah, itu sifatnya. Jadi kita nggak bisa menganalisa dengan baik sehingga kita setuju saja sehingga biaya membengkak. Yang kedua, unjustified price increase. Apa itu unjustified price increase? Ya, supplier ada kenaikan harga atau kenaikan apapun yang diumpetin, yang open disguise as fuel surcharge gitu. Ada surcharge ini, biaya admin, handling fee, ya, adjustment inflasi gitu, terus currency fluctuation dan sebagainya. Kita nggak sadar. Coba seberapa banyak kita sadar beli makanan di restoran harga 30.000, tahu-tahu bilnya 38.000. Naik berapa persen tuh ya? Ya ada PB1, ada service and tax gitu ya, ntar ada apa lagi gitu ya. Nah, kita nggak sadar tuh, main bayar aja gitu kan. Nah, itu banyak terjadi di vendor. Tiba-tiba kirim invoice-nya beda, nggak sesuai perjanjian. Bagian finance ya bayar aja, habis ditagih gue mesti bayar kan. Gitu. Kalau nggak gue dimarahin sama ininya gitu. Nah, banyak hal yang lain seperti juga non-compliance with contracted items misalnya ya. Supplier itu akan mencoba dengan berbagai taktik untuk mencoba kita beli dari off contract. Jadi kontraknya udah ada dengan harga yang udah dinego, tapi dia mencoba untuk beli di luar itu. Biasanya begitu, supaya harganya buyar kan, harganya baru lagi tuh. Dulu saya gitu kan, di mana tuh ya, di ITC mana gitu ya. Saya mau beli kameranya Sony tipe ini. Nah kan saya nanya tuh, Pak, Sony tipe AB12 ada nggak gitu. Oh ada. Oh ya duduk gitu. Ntar panggilin dulu, mau diambilin dulu, mau diambilin di toko gitu ya. Nah terus diajak ngobrol, Bapak gimana, apa perlunya apa, gini. Mau nggak yang begini, ini bagus nih, lebih murah loh Pak, lebih murah loh Pak, tapi ininya bisa begini nih. Oh dulu zaman dulu ini zaman dulu ya. Kamera tuh di handphone belum ada kameranya bisa dibuka begini, cetek gitu. Keren bisa begini gitu. Dulu kan saya masih begini gitu ya. Lebih keren nih gitu. Terus saya tungguin lama. Ini mana nih Sony-nya nih? Bentar Pak, lagi dipanggil. Dia mencoba mengalihkan ke yang lebih murah tapi marginnya lebih besar. Gitu ya. Gitu ya. Sony kan marginnya kecil misalnya begitu ya. Kalau ini mereknya nggak tahu tuh. Yuehua gitu ya, dari Cina bagian mana gitu. Yuehua gitu atau Hua apalah gitu. Oke. Jadi itu hati-hati. Juga not claiming rebates. Artinya lupa ambil diskon. Ada aja loh orang ngambil lupa ambil diskon ya. Padahal beli 5 gratis 1 gitu ya. Cuma beli aja kan, gratis satunya nggak pernah diklaim. Nah, gitu. Jadi further discount dari original contract. Nah, inilah yang biasanya
kita expert dari expense reduction di seluruh dunia, ada 50 negara, akan membantu menganalisa ini biasanya di klien-klien kita. Nggak bayar lagi gitu ya. Nah, terus juga contoh alignment of strategic objective. Kita kalau nggak sharing core objektifnya kita, mau beli barangnya apa, mau butuhnya jasanya apa, supplier itu jadinya ada halangan ya, ada barrier untuk kasih best value gitu. Makanya coba diadakan annual supplier day. Oh, belum pernah kan? Ada juga annual customer day. Coba kita adakan annual supplier day. Kita mau jalin relationship juga dong sama supplier kan, betul nggak? Ya, biar tahu oh kami tuh perlunya tuh sebenarnya yang penting manis, nggak harus gula pasir. Oh, yang penting manis, Pak. Lah, saya ada nih. Nah, dah, lu nggak bilang. Gue selama ini belinya gula yang itu. Ya, selama ini belinya gula itu, ya beli gula itu terus. Harganya naik, naik aja terus gitu. Habis gimana? Kan gitu, pertanyaan balik lagi ke depan. Habis gimana? Ya. Nah, makanya itu dari atasan kita, dari strategik objektifnya kita, baik jasa ataupun barang, jasa juga gitu ya. Orang saya perlunya, contoh nih, sama vendor konsultan keuangan aja. Kalau nggak konsultan keuangan, datangnya tuh biasanya cuma bikin laporan keuangan sama ngurusin pajak. Kalau yang saya perlu tuh cash flow projection kok, Pak. Perlu dibantu cash flow projection, budgeting, dan anggaran, dan sebagainya gitu. Ya dia kasihnya quotation-nya yang perpajakan gitu. Misalnya contoh, itu kan nggak align itu. Ya, orang bisanya apa, kita butuhnya apa, terus yang dibandingkan cuman ya dengan yang lain gitu. Jadinya nggak dapat gitu. Nggak dapat, akhirnya biaya membengkak. Jadi artinya gini, biaya dibayar tapi nggak dapat value. Nah, ya. Terus, selanjutnya adalah ciri khas orang Indonesia, yaitu cari yang murah. Cari yang murah. Baik, ini hati-hati ya, kalau di sampai titik ini ada yang ngomong, pokoknya kayak tadi tuh ya, oh beda gitu ya. Terus itu kan Bapak, itu kan kamu, saya beda. Terus ada yang wah ini susah nih gitu. Yang ingat ya di awal gimana? Ya coba-coba tangannya gini semua. Oh. Ingat-ingat di awal ya. Ya yang harus berubah siapa? Saya. Ya. Jadi saya harus apa? Habis gimana? Ya udah, saya harus apa? Ya habis gimana? Ya saya harus apa? Gitu. Pertanyaannya selalu ditanya, saya harus ngapain? Saya pokoknya harus keluar dari box ini, keluar dari comfort zone ini, gitu ya. Kalau perlu, kalau memang udah mentok banget ya udah keluar dari perusahaan ini, cari yang lebih bagus. Kalau atasannya ini ya. Tapi tetap sebelum itu, menurut saya resign dan pindah tempat itu tidak menjamin Anda bisa lebih sukses. Karena yang kita akan ketemu adalah masalah lagi, masalah lagi. Kalau Anda nggak bisa selesaikan masalah yang di perusahaan ini, Anda pindah itu Anda nggak akan berkembang juga, ya. Oke, anyway, ini ciri khas orang Indonesia nih. Yang murah aja. Gitu kan. Tadi kasusnya Sony, misalnya kamera Sony 5 juta, saya ditawarin yang 3 juta. Saya akhirnya beli yang 3 juta. Karena lebih keren gitu kan. Sony-nya lupa. Begitu udah sampai rumah, ya cetak-cetak patah. Beli lagi jadinya. 5 juta aja lagi jadinya. Aduh, Sony juga. 5 juta juga. Ya nggak? Sering gitu nggak? Beli lebih murah, patah-patah, copot-copot, dan sebagainya, nggak rapi, dan sebagainya, itu kan mempengaruhi value kita kan. Ya, cheaper price can result in lower value. Akhirnya kita belinya 2 kali lipat, akhirnya spare part-nya beli lagi. Coba bayangkan, ada yang bisnisnya ada spare part, materialnya banyak yang jadi kebuang, ya, karena nggak enak dan sebagainya. Kemarin beli daging, saya dagingnya keras, akhirnya buang. Ya, gitu, nggak bisa dipakai. Atau kliennya komplain berarti mesti kasih complimentary. Kemarin saya gitu, saya lagi makan di restoran Jepang, keras banget ini gitu, katanya diskon 50%, batasan di diskon sama dia. Ya sirloin gitu ya, maksudnya kagak bisa dikunyah ini Pak. Akhirnya saya dikasih complimentary-nya cuma kasih dessert doang, kasih puding doang. Lack of innovation. Ya, kalau kita nggak ada supplier relationship yang profesional, nggak baik relationship-nya, ya supplier itu sedikit yang akan take time untuk proaktif kalau dia ada teknologi baru atau produk baru. Karena hubungannya nggak erat. Ya. Jadi misalnya dia tadi ya, selama ini kita pakai gula yang mahal. Ternyata ada invention gula dari apa kayak gitu, dari tebu misalnya begitu ya, langsung tebunya langsung gitu. Manisnya sama, udah dihitung secara kimianya, quality sama, dia ada produk baru tapi nggak kasih tau kita. Ya lu kenapa nggak ngomong? Nah bapak nggak nanya. Iya ya. Karena kita jarang ngobrol. Coba kalau kita jarang sering-sering ngobrol gitu ya, kita tahu sama jalin relationship sama supplier. Kami ada produk baru gitu ya. Oh boleh juga tuh yang itu gitu ya. Misalnya dulu laptop mesti beli, sekarang laptop bisa sewa, bisa bayar hire purchase namanya. Oh ada tuh kayak begitu gitu ya. Saya baru tahu dari supplier saya kemarin, dari temen yang oh mau dong berapa, cuma 400.000 misalnya. Oh boleh juga daripada beli laptop ya kan terhilang dibawa pulang sama karyawan misalnya gitu. Oke, yuk sampai sini kita tanya jawab dulu ya. Jadi saya sambil ngukur waktu, ada waktu sampai jam berapa? Sampai setengah 12, Coach. 12. Oke, aman ya.
Oke, sampai Sampai setengah 12 malam malam. juga boleh, Coach. Setengah 12 malam apa 12 siang? Boleh, Coach. Lanjut Siapa yang mau Bapak sampai 12 silakan. malam ya? Siapa yang mau? Ya saya nggak mau. Kalau Bapak mau, saya nggak mau. Oke, oke, oke. Yuk kita. Wah ini AHA-nya udah banyak nih ya. Sambil hitung sendiri ya AHA-nya ya. Sampai titik ini AHA-nya mana nih? Baik-baikin supplier ya. Lebih nyaman naikin revenue profit. Oke, kalau pertanyaan pakai AS ya. Oke, Bu Sundari ini ada tanya. Kalau biaya variabel sudah bisa ditekan lagi, kalau ya terus gimana? Kalau nggak bisa ditekan lagi, ya berarti ya fixed cost-nya kan paling begitu. Tapi begini, uh, seringkali kan kita udah 30 tahun ya di dunia nih. Expense reduction ini udah 30 tahun dari tahun 92. Banyak yang ngomong gitu pas kita mau bantuin kurangin expense reduction, dia bilangnya gimana? Kita udah lakukan dan sudah yang terbaik. Udah turun 8%. Begitu dilihat sama kita, turun lagi 2%, 3%. Gitu. Ya kan banyak yang nggak tahu. Ya, saya kayak contoh nih, saya tanya teman-teman semua, apakah Bapak Ibu semua sudah sehat? Coba sekarang cek ke dokter. Saya udah sehat, udah olahraga, udah minum vitamin, gini-gini. Coba sekarang cek ke dokter. Dokternya lihat, pasti ada, Bapak ini trigliseridnya tinggi. Oh, tinggi nih, saya nggak sadar. Kita kalau nggak dicek sama expert, kita nggak akan tahu. Mobil Anda sekarang bagus-bagus aja nggak? Coba bawa ke bengkel sama dokter mobil. Ya, oh, ininya udah mau patah, ininya gini-gini gitu. Pasti ada aja kalau dicek sama expertnya. Expertnya ini udah 18 tahun, udah 25 tahun di bidang itu. Jadi expertnya ini dokter spesialis khusus gitu ya. Nanti saya jelasin tentang IRE-nya. Ya mungkin bisa diadu gitu ya. Bukan diadu, dibantu. Mas Herdianto, bolehkah vendor diadu? Ya boleh dong. Harus malah. Dibandingkan, bukan diadu ya. Kalau diadu itu apa ya? Ada domba gitu ya. Dibandingkan tuh harus gitu ya. Saya baca yang as yang di atas dulu ya sebentar. Tadi ada yang nanya nggak nih? Kalau di perbankan gimana? Udah tadi nanya. Nah ini ahnya banyak ya. Oke baru ada lagi. Ayo tulis yuk ahnya teman-teman. Sekalian kita lebih aktif dan juga kita tahu ya. Reuse ngirit bukan ngirit ya. Ini mencegah biaya membengkak, bukan cost cutting, tapi expense reduction. Pak Stefanus dari admin ya. Boleh kasih tahu juga Pak, Bapak dari perusahaan apa sebagai apa biar kita tahu konteksnya ya. Kita mengalami increase defect crack karena request cost down, change supplier, maker, material plate. Bagaimana caranya melihat jalan yang lebih baik karena steel cost naik terus? Gimana? Nah ini saya nggak gitu ngerti Pak pertanyaan ini Pak. Bagaimana cara melihat jalan yang lebih baik? Ya nanti dicek aja lah mungkin sama konsultan kita ya Pak, gratis kan Pak. Increase defect crack karena request untuk cost down. Nah itu saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Karena steel cost naik, intinya harga naik terus kita diminta turun gitu kan. Iya. Ya ini coba dilihat yang ini nih. Ini ada yang terjadi ini nggak? Satu nih, ini dulu ya. Oke, bagaimana tahu supplier kasih harga murah untuk pancingan atau memang better value for money? Ya. Kemarin saya minta staff saya untuk membandingin yang beli AC. Ya beli ini, pasang CCTV. Ya, pasang CCTV. Saya ada teman saya satu lagi dia cari dari Google katanya, gitu ya. Yang satu 10 juta, yang satu 9.800.000. Bapak beli mana? Bapak Ibu kalau di staffnya kasih itu Pak, kami ada ini Pak yang orangnya Pak Joshua itu kasih penawaran 10 juta, yang ini kasih 9.800.000. Menurut saya pilihnya yang 9.800.000 saja Pak. Untung saya nggak langsung pilih itu ya. Ya. Lebih murah mana? Lebih murah mana? Lebih murah 9.800.000 belum tentu. Saya lihat dalamnya ternyata yang satu itu apa tuh namanya, apa saya lupa kabelnya apanya gitu, koaksial kabelnya itu pakainya roll. Satu roll dia charge, harganya berapa gitu, 2 juta apa. Satu lagi pakai meter. Ya kan? Coba bayangin, lebih murah mana? Ya lebih murah yang 10 juta. Orang dapatnya satu roll gitu. Yang satu cuma dapat 10 meter misalnya atau berapa meter gitu ya. Jadi kita mungkin salah satunya adalah tahunya adalah dari melihat secara detail ke dalam gitu ya. Menjawab Pak Stefanus, maksudnya gitu ya, supaya kasih harga murah untuk pancingan. Maksudnya, oh dia kadang-kadang kasih diskon, gimana tahunya itu untuk better value atau kasih harga murah? Ya ajak ngobrol sama suppliernya. Lalu bandingkan dengan yang lain mungkin begitu ya. Biasanya nanti kita akan tahu juga kalau ini cuma pancingan atau beneran gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini baru penyebab dia membengkak. Nah, banyak asumsi-asumsi yang salah tentang purchasing atau procurement. Ya, sambil tulis AHA-nya ya semuanya ya, AHA semuanya AHA ditulis. Yang pertama,
itu kita kirain loyal supplier itu udah pasti best price. Ini asumsi yang salah tentang purchasing, procurement. Udah 20 tahun pakai supplier itu terus karena temennya si bos. Ya nggak? Atau bukan karena temennya si bos, karena memang udah dari dulu aja. Gitu ya, atau teman kita dan sebagainya. Kalau teman kita udah pasti harga termurah, bukan best price best value ya maksudnya ya. Bukan artinya tidak selalu harus murah, tapi kalau kualitas sama maka best price. And service, nah, itu ada kata service-nya nih ya, mesti di-highlight juga. And service is obtained from loyal supplier. Ya. Nah, terus asumsi yang salah juga adalah biasanya karyawan kita yang disuruh beli sesuatu itu nggak punya purchasing decision. Ya, nggak punya purchasing experience. Jadi dia belum pernah di purchasing sebelumnya. Sama kayak staff saya sekarang ini, dia memang masih fresh grade sih, ya memang nggak punya ya. Ya dia nggak bandingin kayak tadi tuh, jadi nggak apple to apple gitu, main kasih aja. Jadi employee yang atau anak buah kita yang membantu, bahkan dia memutuskan lagi gitu ya. Dia memutuskan membeli ya bagian operation, bagian technical yang memang urusannya technical engineer, dia langsung bandingin, langsung mau beli sesuatu tanpa purchasing experience. Ya, karena purchasing itu ada tekniknya, ada cara-caranya ya, supaya bisa dapat best value. Saya bilangnya best value, karena best value itu sudah mengerucut dari price-nya, produknya, benefit-nya, dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga vendornya. Karena ada vendor yang nggak bisa dihubungin habis itu. Ya kan? Perorangan gitu kan, dihubungin, dia tiba-tiba udah nggak bisnis itu lagi gitu kan. Repot tuh. Seringkali dulu saya kan bisnisnya software ya. Dulu kan saya bikinin dulu. Saya sekarang sih ada kita bikin software, cuman softwarenya untuk udah jadi gitu. Kita jadi kayak apoteknya. Kalau dulu kan saya masukin ERP implementation. Nah, gantinya tuh biasanya menggantikan software-software lama. Nah, kenapa datang ke kita? Kita ada software dari luar gitu ya. Dia kebanyakan karena dealnya sama freelance. Nah, itu hati-hati sama vendor-vendor yang freelance, karena begitu barangnya rusak, mau dibetulin lagi, ya itu kan saya bikin software dulu tuh, klien saya bikin software. Begitu hubungin freelance-nya udah nggak, nomornya udah ganti, udah nggak bisa dihubungin. Nah, siapa yang mau ganti ini? Ya mau ganti orang lain, dibilang, waduh ini pusing banget nih software, nggak bisa dibaca katanya. Contoh begitu ya. Nah, selanjutnya adalah no comparison. Langsung karena udah buru-buru, tidak diatur, sehingga semua jadi urgent. Berapa banyak teman-teman kita meng-approve sesuatu sudah urgent. Jadi staff kita itu udah ketok-ketok di meja, atau bahkan kita lagi mau jalan, mau pulang atau mau pergi ke meeting, di lift, Pak, tantangan Pak, ini Pak, ini soalnya nggak jalan nih Pak, operation nggak bisa jalan di mobil gitu misalnya. Berapa sering kayak begitu? Urgent Pak, hari ini Pak, langsung buka token gitu kan, tak. Seberapa sering Anda bukain token? Kalau Anda bagian yang pegang itu ya. Atau Anda meng-approve sesuatu yang jadinya urgent. Kalau kita urgent, nggak sempat dibandingin, nggak sempat dianalisa. Comparison, no comparison, jadi cuma satu, ya bisa jadi dari saudaranya dia, ya transfernya pun ke perorangan, gitu kan. Atau nggak apple to apple kayak tadi, 10 juta sama 9.800.000, lebih murah 10 juta karena satu dapatnya satu roll kabelnya, gitu. Begitu dijadikan apple to apple, yang harus dibandingkan apa berarti teman-teman? Yang harus dibandingkan adalah unit cost, bukan total cost. Sekali lagi ini hal paling besar adalah yang harus dibandingkan bukan total cost, tapi unit cost. Bahkan ini saya lagi belajar juga nih ya, saya lagi training juga sama expense reduction di UK. Kemarin yang satu nawarin kayak contoh ya, liquid yang buat pel gitu ya, cleaning liquid gitu. Cleaning liquid yang satu 5 liter, yang satu 3 liter gitu, nggak sadar tuh. Kayak beli minuman satu 500 liter, satu liter gitu kan, satu 500 mili, itu lagi 1 liter. Nah itu berarti kita harus bandingannya per liter. Jadi harganya harus dihitung sampai per liter. Contoh begitu. Contoh. Ya banyak hal yang lain. Nah ini banyak hal yang lain lagi. Tadi limited time tadi kan. Jadi waktunya udah nggak keburu, udah urgent. Terus juga purchasing dan order itu ada yang bagi yang banyak cabang ya, didesentralisasi ke multiple supplier. Itu supplier banyak banget gitu. Gonta-ganti, baru lagi. Setiap kali mau beli sesuatu, supplier baru lagi. Karena didesentralisasi ke cabang atau ke lokasi gitu ya, contoh ya. Ya memang bisa jadi harus, tapi itu asumsi yang salah. Terus
managing one business area does not mean that all areas are in order. Jadi kita manage satu area tertentu, tapi yang lainnya itu belum tentu in order. Ya. National Purchasing Agreement, jadi misalnya Anda ada 10 cabang, 10 di 10 kota, ngedealnya di pusat, kan kita pikir harusnya begitu kan. Ya, saya juga kemarin ada yang begitu tuh. National Purchasing Agreement ternyata nggak juga always better than local. Nah, karena bisa jadi kalau dikirimnya dari pusat, dia tuh nggak ada fulfillment center gitu, nggak ada distributionnya di kota itu, contoh begitu. Pokoknya belum tentu gitu ya. Belum tentu juga kalau lokal itu lebih murah, lebih best value, belum tentu juga. Nah, tapi semuanya belum tentu. Ya, atau supplier have similar prices to customer in the same industry. Kalau ya sama-sama lah mirip-mirip. Nah, itu asumsi yang salah, ternyata nggak mirip-mirip. Ada yang bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat harganya. Oke, kita cek lagi nih, cek ombak lagi ya. Selalu cek ombak harga pasar Pak Dani ya. Coba yuk tulis AHA-nya lagi. Sambil saya baca ada pertanyaan apa atau AHA-nya nih. Ya. Ada AHA apa? Ya. Pak Effendi komen tentang SCM, saya nggak ngerti Pak. Udah sejak tahun 2010 saya udah nggak di sana. Ya, terakhir saya 2010 udah. Lalu saya jadi pengusaha. Jadi saya dulu kerja 4 tahun, bangun yang Next Media, habis itu saya jadi pengusaha. Ya. Secara kondisi, secara teorinya tidak menunjukkan teori. Ya memang karena belum klien kita, Pak. Ya satu itu ya. Jadi ini expense reduction ini yang kita ambil dari UK udah 30 tahun dan ini ini sesuatu yang menarik karena dokter spesialisnya langsung di banyak tempat ya. Menjelaskannya adalah saya dulu masih baru pertama kali kerja, Pak. Jadi saya dulu habis kerja di luar negeri itu di Australia, pas ke Indonesia ya saya baru belajar itu. belum jadi expense reduction analyst dulu saya. Ya, tapi benar, ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya pasti mengalami penurunan beban naik. Tapi bukan berarti beban naik itu udah pasti nggak bisa expense reduction. Nah, gitu ya. Kalau dianalisa kayak tadi ya sama dokter spesialis yang di bidangnya, itu pasti bisa jadi ketemu tuh sesuatu yang bisa dikurangin. Contohnya seputar ini ya. Ayo tulis lagi yuk AHA-nya. Kalau ada ada pertanyaan, boleh pertanyaan juga. Saya buka pertanyaan. Sampai titik ini saya buka pertanyaan dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau on cam atau on mic? Kira-kira mau tanya satu pertanyaan dulu. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, Coach Yosua siap menjawab. Dibuka kamera atau buka di unmute, langsung kita bertanya dengan Coach Yosua. Nah, sambil ditulis yuk AHA-nya. Sampai titik ini udah dapat apa? Yang di bank gimana? Yang di perusahaan itu gimana? Ya, masing-masing pasti ada perbedaannya. Gimana? Ada? Nggak ada ya? Kita lanjut ya? Lanjut. Pada tidur semua nih? Lanjut, Coach. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Jadi caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ada metodologi dari expense reduction analysis di seluruh dunia, ada 4 cara, 4P namanya ya. Yang pertama yang dibandingkan itu harganya. Jadi ada yang kita bandingkan supplier, lalu dibandingkan harganya. Kalau dengan kualitas yang sama, ya syaratnya harus dengan kualitas yang sama, harganya dibandingkan dengan multiple supplier. Nah, bisa ketemu tuh nanti bahkan incumbent supplier yang sekarang, kalau dibandingkan lagi dia bisa turunin harganya. Kalau tidak dibandingkan, maka dia akan enak-enaknya malah naikin karena kita nggak ada pilihan lain. Jadi yang gimana cara expense reduction-nya? Dari harga per unit cost, ya, bukan harga total tapi harga per unit. Yang kedua produknya. Jadi yang diganti itu bukan harganya tapi produknya. Contoh tadinya pakai Gulaku, sekarang yang tidak ada merek, pakainya merek generik misalnya. Tadinya paracetamolnya merek Panadol, sekarang paracetamolnya merek Rodemol. Sama aja paracetamol juga. Misalnya gitu contoh ya. Jadi atau produk lain yang setara dan tidak mengubah quality. Gitu ya. Tentunya itu semua perlu dites, jangan sampai begitu diganti langsung beda gitu ya. Contoh nih, kemarin saya makan Hoka Bento, tahu Hokben ya? Hokben. Biasanya kan sumpitnya tuh cetek gitu terus makan enak kan ya. Ini begitu dicetek tuh patah gitu yang banyak cabang-cabang itunya. Dulu ini makannya gimana nih, saya cuci dulu deh. Itu saya yakin ini pasti ganti vendor nih. Terus produknya nggak dicek.
quality produknya tuh nggak dicek dulu, nggak ada sampel mungkin. Ya, kirim sampel dulu. Nah, berapa kali saya juga, aduh, nggak pakai sampel. Kemarin saya beli anduk tuh habis mandi itu, saya dong cobain dulu kan. Saya ada beberapa hotel juga ya. Kita sewakan gitu. Saya cobain tuh nginep di hotel budget sih. Hotel budget saya, terus saya cobain anduknya. Nah, ini kok nggak enak banget, anduknya nggak kering. Gitu. Aduh, udah beli banyak lagi nggak pakai sampel. Contoh. Jadi sampel produk itu perlu ada sampelnya. Ya. Lalu juga bisa prosesnya. Misalnya ya banyak ya kalau proses ya apalagi di pabrik gitu ya, kalau prosesnya lewat sini di sini gitu ya pasti lebih lama. Contoh juga kita tidak sadar kalau staff kita ngerjain report itu bisa 6 jam, bisa 5 jam karena dia nggak tahu rumus sum if. Nggak bisa pivot, nggak bisa VLOOKUP. Sesingkat itu aja. Saya pernah liatin timesheet-nya staff saya di bagian HC. Dia ngitungin gaji apa itu bukan gaji apa tunjangan harian yang sesuai dengan absensi itu 3 jam. Kamu ngapain 3 jam dulu kok lama banget tuh saya liatin. Coba saya duduk di sebelahnya, lalu saya liatin kamu kerjanya gimana coba kasih lihat saya. Jadi dia bandingin di merah-merahin dulu pakai warna. Jadi selnya itu dikasih warna, terus dibandingin sama sheet sebelah pakai mata. Mampus gak? Yang ini masuk, yang ini kalau kuning tuh artinya dia cuti setengah hari gitu. Bandingin pakai mata, gini kan, gini terus di rekap satu-satu gitu. Kalau dia nggak tahu caranya, maka 3 jam. Saya take over, saya kasih rumus sum if atau VLOOKUP dan sebagainya. Sum if aja nggak macam-macam. Saya cuma rumus sum if sama dengan sum if gitu, sum if. 2 menit selesai. Itu gaji terbuang 3 jam, bahkan dia bisa ngerjain berapa hari, berjam-jam karena contoh ya misalnya nih, nggak pakai online, Google Sheet atau Office.com. Pakainya Excel dikirim-kirim gitu. Itu aja bisa proses yang sangat memakan waktu sehingga cost-nya jadi besar. Dalam arti cost yang berupa gaji yang berjalan gitu ya. Dengan cost yang sama dengan kita gaji orang itu berjalan, itu jalan terus tuh gitu ya. Kita nggak sadar bahwa dia harus bongkar muat dan sebagainya misalnya begitu ya, bolak-balik. Kalau nggak efektif prosesnya, maka cost-nya besar. Atau jadinya lebih lama. Nah, karena time is money, ya kan? Time is cost. Kalau waktunya lebih lama, maka cost-nya lebih besar. Yang keempat adalah policy. Ini case tadi contoh di satu klien kita yang di luar negeri juga. Itu karyawannya ada 10.000 ya di sebuah perusahaan yang pokoknya banyak deh gitu ya karyawannya. Itu printernya itu nggak dipilih dengan benar karena ada bedanya namanya copier dan printer. Itu ada bedanya. Ya, saya juga kurang tahu teknikalnya gimana. Pokoknya copier itu kalau nggak salah lebih murah kalau nggak salah ya. Nah, terus dibiarkan untuk boleh print berwarna. Ya udah ngeprint apa namanya tugas-tugas prakarya anaknya semua diprint semua di kantor. Saya pernah kedapetan soalnya di kantor saya tiba-tiba staff saya ngeprint ini pakai inkjet doang ya Pak, gitu aja ada gitu. Dia ngeprint gambar macan 1 halaman penuh warna kuning merah gitu. Kamu ngapain ngeprint? Ah sorry Pak, ini saya tadi lagi nyoba mau buat apa kali, mau buat pacarnya apa siapa kali gitu. Ya, itu contoh. Kalau karyawan cuma 1 ya, saya waktu itu karyawan cuma dikit gitu. Tapi kalau karyawan 60.000, 10.000 semuanya ngeprint. Nah, ternyata dari yang punya copier ke printer tadi bilang bahwa printer berwarna sama printer tidak berwarna itu bedanya 90% cost saving. Gitu. Jadi contoh hal itu kita bisa lakukan, policy-nya dirubah jadi tidak bisa print berwarna aja udah bisa saving 90%. Ya, hal sesuatu yang nggak perlu kurangin orang, nggak perlu kurangin printer gitu ya, nggak perlu cost cutting, tapi biaya-biaya yang membengkak itu yang kita hindari gitu ya. Itu banyak terjadi biasanya begitu. Oke. Jadi ini kita sudah bisa lakukan dan ini bisa dibantu sama dari expert dari expense reduction di seluruh dunia ya. Jadi gimana caranya? Nah, ini ERA apa nih? ERA bukan era ya. Kalau era itu kami tidak ada afiliasi dengan era phone, era properti, dan new era ya. Itu beda ya, bisnisnya beda. Ini ERA, Expense Reduction Analyst. Jadi ERA Indonesia. Nah, kita sudah ada di Indonesia dan di 50 negara ya, sudah dari tahun 92. Ada 1.000 orang di seluruh dunia dan masing-masing seperti dokter spesialis tadi, khusus di cost spesialis. Jadi ada cost spesialisnya di khusus di raw material tertentu gitu ya, ada di freight, ada di IT dan sebagainya. Nah, termasuk di Indonesia juga Anda bisa jadi partner-partner kita untuk dapat proyek-proyek dari luar misalnya begitu ya.
ahli di perbankan gitu tadi misalnya, ahli di insurance gitu dan sebagainya. 50 negara expansion opportunity-nya masih ada di yang kuning-kuning dan sudah 30.000 lebih project yang dijalankan dari 30 tahun yang lalu. Nah, ini contoh cost specialist atau cost expert yang ada di 50 negara ini. Ini baru hanya contoh aja ya. Contohnya misalnya di supply chain management-nya, ya di logistiknya, di fulfillment. Dia udah ngerti tuh, udah 15 tahun, udah 20 tahun. Saya kemarin ketemu ada yang udah 20 tahun, 18 tahun udah di bidang freight misalnya gitu. Udah kerjanya freight aja gitu. Jadi dia pasti tahu kalau kita ngirim barang pakai freight forwarder itu kemahalan, dia pasti tahu. Kita nggak sadar. Saya pikir memang begitu gitu. Ya. Factory consumable, maintenance, waste management aja ada gitu ya, uniform dan sebagainya. Administration juga ada banyak, sampai mail management aja bisa cost expense reduction. Human resource ini artinya bukan orang yang di-cut tapi vendor payroll. Jadi vendor untuk payroll sistemnya, vendor untuk recruitment agency-nya ya, dan juga untuk yang temporary work. Nah, itu ada itu yang udah ahli di situ. Commodity dan sebagainya juga itu banyak. Ada 40 kategori lain yang memang sudah ada expense expertnya ya. Nah, apa yang bikin IRE beda nih? Yang bikin IRE beda adalah karena satu, kita sistemnya success fee. Jadi nggak bayar di awal, nggak ada consultant fee, nggak ada main days. Kita kerja semua gratis, seluruh dunia loh, orang seluruh dunia ini nih semua di awalnya kerja akan menganalisa gratis. Lalu kalau ketemu expense reduction-nya, baru bagi hasil dari situ. Asik ya? Asik ya. Makanya saya pertama kali dengar ini, wah ini keren nih, saya mesti ambil license-nya. Saya langsung ambil license-nya. Dan kita juga sekarang sedang mencari license partnership untuk distribusi di berbagai kota ya, karena kita pegang Indonesia, master license untuk Indonesia. Jadi risk free value proposition. Yang kedua, long term. Karena biasanya kalau konsultan udah dibayar pakai Mendes, keluarnya cuma report. Pak, silakan jalankan. Emang enak lu ngomong doang advisor gitu ya. Emang gue jalaninnya susah gitu ya. Ini nggak pada mau dijalanin. Kita nggak punya tenaga untuk jalanin itu. Nah, kalau ini kita akan monitor yang mengidentify kita, yang mengimplementasi kita, sampai memonitor sampai 3 tahun ditongkrongin. Tidak bayar. Tidak bayar fee Mendes. Semuanya bagi hasil. Ya, kalau satu Bapak nanya, Ibu nanya nih. Terus kalau nggak ada hasil gimana? Ya udah. Karena apa tuh dia? Ya, hanya bagi hasil. Oke, terus juga market knowledge intelligence, karena kita udah tadi deep industry and cost category expertise-nya udah ada di 50 negara itu, dan mereka sudah di bidangnya, market knowledge-nya udah tahu. Perbandingannya biasanya sih kalau beli ini raw material ini pasirnya harusnya gimana sih gitu ya, harus pakai mortar atau pakai ini, harus pakai ini misalnya gitu ya. Itu mereka udah tahu. Market knowledge dan intelligence-nya kita bisa tanya, mereka bisa tanya lagi ke seluruh dunia. Kita network-nya di seluruh dunia. Dan collaborative framework. Jadi konsultannya itu kita kerjanya, nah makanya itu teman-teman harus juga melakukan kolaborasi gitu ya. Nah, kita bisa lakukan kolaborasi misalnya yang freight-nya dari Rusia, yang apa nih misalnya ya, misalnya factory consumable-nya dari Finlandia gitu. Ntar bankingnya ya, ini ada banking juga, bankingnya dari mana gitu, dari Amerika misalnya gitu, atau dari Australia gitu. Jadi itu bisa konsultannya, kita expertnya bekerjanya dengan collaborative framework ya. Dan kita pun kalau sering berhubungan baik, artinya kita bisa masukin bisnis Bapak Ibu untuk ke klien kita yang lain. Karena misalnya Anda bisnisnya tadi di sini saya coba cek ya, ada siapa di sini. Anda misalnya BPR, ya Anda BPR, itu ada working capital di sini, banking, treasury, financial service. Klien kita sekarang contoh Teguk ya, Teguk TBK atau apa gitu ya, yang lain-lain. Itu misalnya lagi butuh working capital. Ada salah satu klien kita ya furniture company gitu ya, dia lagi butuh dianalisa working capitalnya. Nah, working capitalnya ini kita bisa cari BPR ini misalnya, contoh ya misalnya ya, atau apapun itu bisnis Anda training outbound misalnya Bu Amelita atau siapa nih, ya yang lain-lain lah ya, bisa menjadi part of vendor kita. Nah, vendor yang kita bisa referensikan. Tentunya kita tidak merekomendasikan, tentunya mereka nanti akan pilih, tapi paling nggak Anda bisa ikut tendernya gitu ya. Nah, juga Anda juga kita bisa bantu, nanti yang lain juga bisa masukin juga gitu ya. Jadi ini cost kategori yang memang akan dianalisa oleh cost expert kita di seluruh dunia. Jadi caranya gimana? Nah, sampai titik ini boleh tulis AHA-nya dulu yuk. Boleh tulis AHA-nya.
Boleh tulis ada AHA atau ada pertanyaan apa, boleh juga. Ya. Nah, ini pada ini udah ada pertanyaan. Evaluasi yang efektif untuk mendapatkan best value dari supplier seperti apa? Faktor utamanya apa saja? Evaluasi yang efektif, evaluasinya semua. Berarti tadi ini ya, harganya, produknya, prosesnya gimana, after sales-nya gimana, portfolionya dia gimana, ratingnya dia gimana, reference call sama kliennya dia, gitu kan. Juga speknya tadi dibandingin apple to apple, benefitnya, dan sebagainya. Gitu ya, pada ini ya. Oke, ada lagi? Coba yuk tulis AHA-nya yang masih dengerin. Boleh tulis AHA-nya nih. AHA-nya, apa yang sudah dapat dari sini. Nah, selanjutnya, gimana caranya sih deliver saving-nya kalau ada yang penasaran? Ya, ada yang penasaran ini yang deliver saving-nya gimana? Kita melakukan analisis dulu. Itu keluar situation report dari kurang lebih 4 sampai 6 minggu. Ya, lalu itu secara biasanya kalau dianalisis sama konsultan dari luar ya, ini dari Australia langsung nanti atau dari kita masih under Asia Pacific, itu normalnya biasanya kena $500 AUD gitu ya. Tapi kita sedang lakukan penetration market lebih banyak, sekarang kita kasih gratis untuk beberapa yang hanya serius ya. Jadi itu dianalisis, setelah dianalisis keluar situation report, ya artinya situasi seperti ini, lalu kita bisa pilih, oh cost yang ini deh boleh deh dicari tahu, di research. Ini gratis semuanya, dia tidak melakukan charge by main days, intinya gitu ya. 4 sampai 6 minggu, keluar options report, di situ udah ketahuan nih, oh yang mau dikurangin ini, udah ketahuan. Exactly, 128 juta gitu misalnya ya, atau apapun itu. Lalu di selection, dia lanjut dari sini, lakukan implementasinya ya, dia lakukan implementasi ditemenin, jadi staff kita juga akan bisa belajar sama expertnya karena kita akan melakukan itu caranya gimana, lalu dimonitoring dari 3 sampai 4 tahun sampai 5 tahun pun bisa. Nah itu yang paling penting, jadi habis dia tanemin pohonnya, kalau nggak cuman ya inilah cara menanam pohon. Iya report doang gitu ya, ini nggak, dia tanemin pohonnya ya, nggak pakai harus bayar pohon. Paling nanti ada DP aja kecil, cuman buat komitmen aja gitu. Lalu dia akan pantauin tuh terus pohonnya sampai berbuah. Nah, baru dari buahnya bagi hasil. Ini win-win buat keduanya. Win buat kliennya yang dianalisa karena nggak ada uang yang harus dibudgetkan untuk dibayar, tapi berdasarkan dari savingnya. Kalau savingnya udah ketemu, ya baru gitu ya sifatnya bagi hasil. Nah, juga win buat si konsultannya. Bagi Anda yang mau jadi konsultannya IARA Indonesia, kita juga lagi perlu banyak expert-expertnya yang mau jadi expertnya kita. Kenapa? Kalau by man days, coba bayangin, by man days, mentok-mentok berapa sih per man days? 6 juta, 8 juta, ada yang 15 juta. Mau dibikin jadi 80 juta bisa nggak? Udah nggak menarik lagi. Mendingan gue konsultan lain aja deh. Nah ya, mendingan gue konsultan lain. Tapi nggak bisa scalable, nggak bisa kita multiply. Tapi kalau kita bagi hasil dari pengurangan cost expense reduction-nya, kalau pengurangan expense reduction 1 miliar, bagi berapa persen, berarti bisa lebih besar kan? Kalau 2 triliun, gitu misalnya. Gitu ya. Artinya, belum tentu juga bisa segitu, tapi potensi kenaikannya bisa eksponensial. Bukan berdasarkan dari harga buah. Kan tadi gitu ya. Biasanya harga pohonnya atau harga pupuknya, kita tidak jual pupuk, kita tidak jual jasa bikin pohon, tanemin pohon, tapi kita membantu kalau Anda sudah berhasil, maka bisa dibagi. Gitu. Nah, ini klien-kliennya nih. Ada yang mau nanya mungkin, buktinya mana nih? Ya, ada yang bilang lagi di Indonesia tidak bisa, Pak, gitu ya. Ya, kita coba aja. Sekarang kita terus terang kita memang baru eksis di Indonesia, tapi sudah 7 klien langsung udah ngantri semuanya, dan partner-partnernya juga udah ada di Surabaya, di mana gitu ya. Tinggal kita lagi cari juga di Medan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan partner-partner di banyak kota lainnya. Nah, ini case study-nya dari yang perusahaan kecil bisa, perusahaan besar bisa. Ini udah 30 tahun dan kita sudah membantu di perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, IKEA, Virgin, ya, Segafredo, Renault, Pfizer, Pizza Hut, Avis, ya, Decathlon, ABB, nah ini yang Levi's dan sebagainya yang terkenal. Tapi banyak lagi yang lain yang juga tidak terkenal, yang namanya nggak ketahuan, tapi banyak sudah juga savingnya. Nah, ini bisa lihat di sini nih, ya, ada yang sampai 38%, 40%, gitu ya, 20% dan sebagainya. Ini sedikit lagi, jadi ini klien-klien kita yang udah kita bantu. Salah satunya Ganibo Indonesia juga ada. Ini konsultannya ada 50 expert yang bekerja di 15 negara
Ini savingnya di cost kategori yang tadi tuh ada yang sampai 58% di IT gitu ya. Printing 28% dan sebagainya. Printing cukup banyak karena banyak yang nggak sadar tadi tuh. Bukan cuma itu doang, banyak macam-macam hal yang lain. Terus ini Samsung ya, di insurance dan sebagainya. Nah, contoh kalau di insurance ya, ada sebuah perusahaan dealer mobil. Bayangin ya, dealer mobil gitu ya, dealer mobil kan pajang mobilnya tuh di jalanan kan, di jalanannya. Nah, sehingga premi insurance-nya tinggi karena kalau di ini case-nya di Australia. Karena hail itu tuh bisa terjadi hujan batu kalau di Australia itu ya. Hujan batu tuh hancur semua tuh mobil. Ya, hujan batu segede-gede begini bisa sebongkah-sebongkah begini bisa jatuh tuh dari langit. Akhirnya dia insurance kan, sehingga tapi premi insurance tinggi. Nah, sewaktu dianalisa oleh analis dari kita, ternyata diketahui bahwa dia terang aja tinggi gitu. Terang aja tinggi, Pak, preminya. Kenapa? Karena dia nggak pasang shade, nggak pasang polikarbonat untuk nutupin apa tuh namanya kanopi lah ya. Kanopi untuk nutupin mobilnya. Begitu dipasang shade, preminya langsung turun jauh berapa persen. Contoh seperti itu. Tapi itu kan kita nggak akan pernah tahu, nggak akan, oh iya tuh nggak sadar kita. Tapi kalau orang yang memang di insurance expert, udah tahu begitu-begituan, dia udah punya klien yang di bidang mobil misalnya gitu ya. Ada yang insurance karyawan, ada yang insurance ini, dan segala macam. Jadi hati-hati kita bayar premi terlalu tinggi, misalnya contoh begitu ya. Office supplies, facility cleaning. Ini contoh ada yang sampai 2 juta pound sterling di UK. Savingnya bisa 76%, 38%. Ya, ABB tahu ya, pernah dengar ya ABB, mesin-mesin pabrik begini. Annual savingnya bisa sampai 750.000 euro, berarti 1,5 miliar tuh ya, gitu ya, saving in cleaning dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan, kita bisa tampilkan insight seperti ini sehingga oh supplier density-nya terlalu tinggi gitu ya. Yang salah satu yang dibandingkan adalah supplier density. Kalau supplier terlalu banyak maka terlalu akan mempengaruhi cost gitu ya. Dan juga fee based on performance. Implementation, measurable saving, ya, implementation kita sampai implementasi dan fee-nya based on performance. Nah, ini jadi kita sedang kita terbuka juga untuk teman-teman yang mau memperkenalkan kita ke teman-teman kalian ya, bisa masuk dalam business introducer program namanya. Jadi ini kita ada bread-nya cheese and meat gitu ya kalau di Vienna ya. Bread-nya kita yang paling gampang untuk kita ngobrol dan di-referalkan adalah business introducer program. Ya, dan kita bisa kenalin ke CFO, CEO, owner, multinasional yang banyak cabang, national company banyak cabang. Kita ada 3 voucher senilai $500 yang kita sediakan untuk kerjasama dengan NQA ini. Ya, nanti hubungin ke tim NQA, siapa yang mau, nanti kita pilih dulu yang paling kita bisa kasih untuk namanya Expense Assessment Session, EAS. Ya, kita lakukan assessment session yang biasanya dilakukan dengan Australian analis dari Australia senilai $500 Aussie. Ya, lalu cheese-nya adalah kalau Anda bisa mau jadi expert, jadi lokal expert kita perlu banyak lokal expert yang memang satu di bidang solution delivery-nya tadi ahli freight, misalnya ahli insurance gitu ya, ahli factory consumable, ahli waste management dan sebagainya. Juga lokal expert kita untuk jadi key account manager-nya ya. Jadi akan bisa menjadi KAM kita, key account manager untuk bisa membantu menawarkan ke klien-klien existing misalnya gitu ya. Nah, itu ada programnya dan bagi hasilnya juga cukup menarik. Lalu juga meet buat kita yaitu jadi partner license kita ya. Partner license kita kalau Anda konsultan atau Anda pribadi pun Anda bisa membuka firm ya sebagai expense reduction analyst Yogyakarta misalnya atau expense reduction Medan atau daerah tertentu bisa eksklusif, bisa juga independen, bisa juga standar ya. Anda bisa ambil license-nya dan membantu mendistribusikan cara yang menurut kami cukup menarik juga dan bisa membantu banyak perusahaan ya bisa lebih naik profitnya. Jadi kesimpulan saya adalah yang pertama semua berasal dari diri kita, apapun yang terjadi masalahnya yang harus melakukan perubahan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu cara ngitungnya untuk bisa naikin profit, ya bisa jadi memang naikin sales, bisa juga dengan pemilihan vendor dan melakukan strategi-strategi expense reduction ya. Dan yang ketiga ya kita bisa lakukan analisis gratis ini ya, dan juga buat saya ini sistem yang cukup menarik, yang berbeda dengan konsultan biasanya, karena biasanya dengan sistem advice, report, dan bayarnya di depan, yang kali ini bayarnya di belakang gitu ya.
Nah, itu boleh nanti boleh hubungin tim NQA atau bisa langsung ke saya. Oke, baik Coach. Izin saya sharing sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit informasi kembali untuk webinar di pagi sampai siang hari ini sifatnya free alias tidak berbayar. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat dan materi atau e-book nanti yang Pak Joshua sampaikan, Bapak Ibu cukup berinvestasi sebesar 150.000 saja. Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, nanti akan langsung terhubung ke Mbak Syifa. Oke, oke baik. Tak ada gading yang tak retak. Kami butuh inputan dari Bapak Ibu untuk improve ke depannya untuk webinar selanjutnya. Jika berkenan Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, nanti Bapak Ibu akan mengisi beberapa pertanyaan. Oke, sudah selesai ternyata.